Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, hari ini Mutia mau memberikan materi fisika kelas 11 IPA tentang gelombang bunyi dengan materi efek Doppler. Nah, efek Doppler ini adalah perubahan frekuensi atau panjang gelombang suatu gelombang pada seorang penerima yang sedang bergerak relatif terhadap sumber gelombang. Efek Doppler dinamakan berdasarkan seorang ilmuwan Austria, yaitu Christian Doppler, yang pertama kali menjelaskan fenomena tersebut pada tahun 1842. Efek Doppler ini ditemukan pada semua jenis gelombang, baik gelombang air, gelombang suara, ataupun gelombang cahaya. Nah, namun pembahasan kita pada kali ini kita fokus pada gelombang suara, di mana nanti berapa frekuensi yang akan kita dengar ketika ada sumber suara mendekati atau menjauhi kita. Nah, efek Doppler itu sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari sering kita alami. Ketika misalnya ada teman kita dari jauh berteriak, itu frekuensi yang kita dengar, atau mungkin mendekati kita, atau bahkan menjauhi kita, itu akan berbeda-beda. Nah, jika kita pendengar sedang diam dan mendengar suara dari sumber suara yang juga diam, ibaratnya gini nih, di ujung sana tuh ada teman kita yang sedang berteriak, tapi dia sedang diam. Dan kita di ujung yang lainnya juga sedang diam mendengarkan suara teman kita. Itu memiliki frekuensi yang sama, karena tidak ada yang bergerak. Namun, bagaimana kalau misalnya di antara kedua itu, baik sumber ataupun yang mendengarkan itu bergerak, maka inilah yang disebut dengan efek Doppler. Ada perubahan frekuensi akibat pergerakan baik dari sumber maupun dari pendengar. Contoh, ketika kita mendengar mobil, misalnya mobil ambulans, bersirine yang sedang melaju ke arah kita, maka kita akan mendengar bunyi sirine tersebut akan makin kuat atau meninggi, frekuensinya akan semakin tinggi ketika dia mendekati kita. Tetapi ketika mobil itu sudah melewati kita, kemudian makin menjauh, maka bunyi sirine itu juga akan mengecil atau frekuensinya semakin rendah. Logis ya? Jadi ketika ada ambulan mau mendekati kita sambil membunyikan sirine, maka itu frekuensinya akan makin kuat yang kita dengar. Tapi ketika sudah melewati kita, kemudian makin menjauh, maka frekuensinya akan semakin rendah. Itulah yang disebut dengan fenomena efek Doppler. Frekuensi suara yang dihasilkan oleh sumber suara yang bergerak itu akan mengalami perubahan. Paham ya? Ini ada ilustrasi gambar, ambulan mendekat si pendengar, maka pendengar itu akan mendengar suara atau frekuensi yang lebih tinggi. Ketika sudah menjauhi, maka frekuensinya akan semakin rendah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu sudah sering kita alami. Oke, efek Doppler itu dirumuskan dengan Fp sama dengan Vu plus minus Vp. Mohon maaf. Oke, Ibu ulangi. Rumusan efek Doppler itu adalah Fp sama dengan Vu plus minus Vp dibagi Vu plus minus Vs kali Fs. Nah, Fp itu frekuensi pendengar atau pengamat, satuannya Hertz. Fs frekuensi sumber bunyi juga satuannya Hertz. Vu itu kecepatan udara. Kenapa harus udara? Ya karena yang mengantarkan bunyi itu kepada pendengar adalah udara. Perantara kita udara. Nah, Vp itu kecepatan pendengar atau pengamat dengan satuan meter per sekon. Vs kecepatan sumber bunyi satuan meter per sekon. Dalam efek Doppler ini, kita harus memperhatikan tanda dari positif ataupun negatif ini. Makanya di sini ada positif, ada negatif, positif, negatif. Bukan dipakai dua-duanya, tetapi tergantung sikon, tergantung kondisinya, apakah nanti pendengar mendekati, menjauhi, sumber mendekati, atau sumber menjauhi. Supaya lebih mudahnya, jadi seperti ini, ingat perjanjian tanda yang Ibu ilustrasikan. Anggap pendengar itu di sebelah kiri, kemudian sumber bunyi itu di sebelah kanan. Ketika pendengar mendekati sumber bunyi ini, berarti mendekati yang panah kanan ya. Ketika pendengar mendekati sumber bunyi, karena di kanan maka nilainya positif Vp. Tapi ingat dengan catatan pendengar di sebelah kiri.
Nah, tapi ketika pendengarnya menjauhi, berarti sebelah kiri ini menjauhi si sumber bunyi, ya. Jadi kalau dia ke kanan berarti mendekati ambulan, kalau dia ke kiri menjauhi ambulan. Itu nilainya mendekati positif, menjauhi negatif. Berbeda dengan ambulans, sumber bunyi. Kalau sumber bunyi mendekati pendengar itu dia negatif VS. Tapi kalau menjauhi si pendengar maka positif VS. Ini perjanjian tanda ini wajib diperhatikan untuk menyelesaikan soal efek Doppler. Oke, ini perlu dicatat, perlu diingat, dan bahkan perlu membuat ilustrasi sendiri ketika mengerjakan soal. Oke, ingat ya, dipahami. Nah, kita coba contoh soal. Sebuah mobil polisi dengan sirine menyala yang berfrekuensi 940 Hz. Berarti ini mobil polisinya sebagai sumber bunyi. Bunyinya 940 Hz. Bergerak dengan kecepatan 90 km per jam mendekati. Ingat kata kuncinya mendekati seseorang yang sedang berdiri di pinggir jalan. Jika kecepatan suara di udara sebesar 340, berapa frekuensi bunyi sirine yang didengar oleh orang tersebut? Nah, berarti kan tadi mobil polisi sebagai sumber, kemudian ada pendengar yang sedang berdiri di pinggir jalan. Nah, frekuensi kecepatan sumbernya 90 km per jam, wajib kita ubah ke meter per sekon. Kilometer ke meter kan 1000, berarti 90 kali 1000, 90.000. 1 jam kan 3600 detik, berarti dibagi 3600, dapatnya 25 meter per sekon. Nah, karena di sini si sumber mobil polisi mendekati, maka kalau tadi sumber mendekati, VS-nya bernilai negatif. Lihat lagi yang di sebelumnya. Nah, karena pendengar dalam kondisi yang sedang berdiri di pinggir jalan, berarti sedang diam, maka VP-nya 0. Yaudah, kita tinggal masukkan ke persamaan. FP sama dengan VU, berarti di sini tambah 0 karena dia diam, dibagi 340 kurang 25. Kenapa kurang? Karena tadi sumber suara mendekati pendengar, kali 940. Yaudah, tinggal kita 340 dikali 940 dibagi 315, dapatnya 1460. Logis ya, ketika mobil polisi, frekuensi yang dikeluarkan 940, dan dia tuh makin mendekati orang yang mendengar ini, otomatis frekuensi yang didengar tadi makin tinggi, benar. Mana yang lebih tinggi, 940 atau 1014? Berarti 1014. Nah, udah. Artinya logis ketika mendekati frekuensinya semakin kuat. Nah, contoh soal kedua. Sebuah mobil polisi dengan sirine menyala yang berfrekuensi 940 bergerak dengan kecepatan 90 mengejar seorang pelaku kriminal. Mengejar berarti logisnya mobil polisi mendekati pendengar yang sedang melaju menjauhi dari polisi. Ya, kalau saling mengejar otomatis si mobilnya mendekat, si pelaku kriminalnya, si mobil mendekat, si perilaku kriminalnya menjauh. Jadi gitu, mengejar dari polisi dengan kecepatan 72 km per jam. Kecepatan udaranya 340, berapa frekuensi yang didengar oleh pelaku kriminal tersebut. Nah, VS-nya kan 90, kita ubah jadi meter per sekon, dapatnya 25. Karena dia mengejar pelaku kriminal otomatis mendekati, maka nilainya negatif. Nah, kemudian VP-nya 72 km per jam kita ubah jadi 20 meter per sekon. Karena dia itu dikejar, otomatis kan dia mau makin menjauh dari mobil polisi. Otomatis ketika menjauh juga nilainya negatif PP. Ingat perjanjian tanda. Jadi tinggal masukin 340 yang udara tadi dikurang 2. Karena di sini negatif berarti kurang 20. 340 kurang 25. Dari 320 per 315 kali 940. Dapatnya 954,92. Nah, begitu contoh soal efek Doppler. Pokoknya setiap mengerjakan soal, yang perlu diingat adalah perjanjian tanda. Ketika pengamat mendekati sumber positif, pengamat menjauhi sumber negatif. Sumber mendekati pengamat negatif, sumber menjauhi pengamat positif. Ingat gambar yang sebelumnya. Oke, ini ada 3 soal untuk latihan 5 fisika. Silakan nanti diunggah di Classroom Fisika Latihan 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.